Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari cpnn.com ya. Jakarta, Wakil Bupati Nias Barat Era Erahia menyampaikan kekhawatirannya akan adanya perubahan dalam mekanisme P3K atau disingkat dengan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Walaupun masih digodok ya pemerintah pusat dan asosiasi Pemda, tetapi info P3K model baru ini sudah ramai dibahas kalangan honorer maupun pejabat daerah. Nah, apa itu teman-teman ya? Wabub Era mengatakan masalah utama dalam perekrutan P3K adalah soal anggaran gaji. Kalau gaji P3K dialihkan kepada Pemda akan menimbulkan masalah karena kemampuan daerah berbeda-beda teman-teman ya. Jadi memang ini ada selentingan ya, ada info-info terbaru ya, walaupun ini masih digodok oleh Pemda, nantinya akan ada perubahan sistem gaji ya, tidak sesuai dengan Permenpar ya, Permenpam RB ya, Permenpan RB. Nah, coba kita lihat langsung. Ya, kami di Nias Barat kemampuan APBD sangat terbatas. Jika ada perubahan mekanisme penggajian P3K, terus terang kami was-was juga ini. Keluh Wabub Era kepada CPNN. Nah, soal sistem salary rank. Nah, ini teman-teman ya. Wabub Era menilai yang akan rugi ialah P3K. Nah, teman-teman ya, para P3K tidak akan ada kepastian besaran gajinya karena bisa berubah setiap tahun, teman-teman ya. Nah, kalau kita kutip dari pengertian dari salary rank adalah tingkatan gaji dari minimum ke maksimum yang ditetapkan untuk kelas pekerjaan tertentu. Nah, jadi kalau seumpamanya ya dari pemerintah pusat mengalokasikan untuk gaji P3K itu ke daerah, nah nantinya akan tergantung dari daerah itu tersebut kemampuannya seperti apa. Nah, jadi tidak ada kepastian ya, nantinya tidak akan sesuai dengan ya ini perubahan itu selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Nah teman-teman ya, sehingga fleksibel teman-teman. Nah, kemudian gaji P3K yang berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 ya tentang gaji dan tunjangan P3K ini tidak berlaku teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Meski begitu, Wabub Era mengatakan karena pemerintah itu satu kesatuan, mau tidak mau daerah harus mengikuti teman-teman. Nah, ini ya. Mudah-mudahan nanti ada solusi yang tepat teman-teman ya. Kalaupun toh nanti seumpamanya memang jadi ada salary rank ya, kemudian dilempar ke Pemda masing-masing, nantinya ya harus legowo teman-teman ya, seperti itu. Soalnya memang kebijakan yang sangat sentral seperti ini juga membutuhkan eh, biaya yang sangat banyak sekali, walaupun dari pusat juga nggak akan kuat teman-teman ya. Hampir berapa juta yang ada di Indonesia ini untuk tenaga honorer teman-teman ya, baik dari kesehatan, pendidikan maupun teknis teman-teman ya. Oke lanjut, dia mengungkapkan kebijakan P3K sering berubah-ubah. Nah, dahulu daerah menganggap gaji P3K ditanggung oleh pusat, sehingga Pemda bernafsu memperbanyak P3K. Sekarang dialihkan kepada Pemda. Ini beban juga bagi daerah yang keuangan daerahnya terbatas, teman-teman ya. Kalau kebijakan baru ini atau salary rank ya ditetapkan, P3K makin tidak menentu nasibnya. Bisa jadi P3K rasa honorer, teman-teman ya. Ya benar sekali teman-teman ya. Jadi sama aja nanti, cuman ada pengakuan aja. Nah, soalnya sekarang honorer yang ada di daerah maupun di daerah lain ya, seluruh Indonesia itu disesuaikan dengan kemampuan dari daerah masing-masing untuk merekrut dengan gaji seperti ini ya. Biasanya rata-rata di bawah UMR teman-teman ya. Kemudian yang lanjut, Wabub Era menegaskan di daerah 3T menjadi ASN P3K maupun PNS adalah salah satu cara mengurangi pengangguran. Di Nias Barat masih minim industri sehingga lapangan kerja terbatas teman-teman ya. Dia berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus untuk Nias Barat ya. Mudah-mudahan Nias Barat nantinya akan ada kebijakan yang khusus ya.
Nah, soalnya memang kebijakan untuk daerahnya minim untuk banyak industri juga dan perputaran untuk mengurangi pengangguran juga sangat eee, kurang ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Kemudian kami butuh P3K, tetapi kalau dibebankan semua gajinya kepada Pemda, ya sulit teman-teman ya. Kami memilih pengangkatan PNS saja ya. Ya, itu memang sebuah pilihan teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan nantinya akan ada kebijakan yang tepat, cermat, dan tidak timbang tindih kepada Pemda teman-teman ya. Kasihan juga Pemda pemasukannya dikit tapi mengeluarkan tentang gaji P3K yang sangat banyak sekali teman-teman ya. Mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Terima kasih.